Kabar ini, kabar terkabar. Ucapkan selamat ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas prestasi Partai Gerindra yang luar biasa, dan jika kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas, dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin. Dukungan Partai Gerindra sangat membantu pemerintah dalam melakukan agenda-agenda besar bangsa, mengendalikan pandemi COVID-19, melanjutkan reformasi struktural dan reformasi birokrasi, melanjutkan hilirisasi komoditas sumber daya alam, serta memperbaiki ekosistem untuk UMKM. Saya juga mengajak Partai Gerindra untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kegotong royongan agar kita mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sekali lagi, Dirgahayu Partai Gerindra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat inilah kita menjadi besar. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang tadi berkenan memberi pesannya lewat video. Ciri khas Pak Joko Widodo itu adalah selalu singkat, ringkas, tapi tendangannya lumayan. Tadi seolah memberi semangat kepada kita untuk kita kerja lebih keras. Sekali lagi, kita telah memperlihatkan ke dunia bagaimana demokrasi Indonesia berjalan. Bahwa kita telah pernah rival dengan Pak Joko Widodo. Tetapi di ujungnya demi kepentingan yang besar, demi kepentingan tanah air yang kita cintai, beliau berjiwa besar mengajak saya, dan saya tidak ragu-ragu untuk menerima ajakan itu. Walaupun mungkin ada di ruangan ini yang kurang dukung saya pada saat itu. Benar? Kok suaranya kok? Benar nggak? Oh tidak, sekarang tidak. Tapi tidak apa-apa, itulah partai kita. Boleh berbeda pendapat, boleh mengkritik, tidak ada masalah. Tapi begitu keputusan sudah diambil, semua patuh, semua kompak. Dan saya ingin tegaskan di sini bahwa setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saudara-saudara, kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu COVID-19 mulai meletus, seluruh dunia panik,
Saya juga saksi presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown total. Saya kira benar ya Pak Sandi. Ditekan untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown bagaimana rakyat kita yang paling miskin. Bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Kalau lockdown berarti tidak ada orang yang boleh keluar rumah. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu. Itu leadership. Itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui, saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita ingin melanjutkan apa yang sudah dihasilkan oleh pemerintah Pak Joko Widodo. Pasti setiap pemerintahan banyak keberhasilannya, ada juga kekurangannya. Mari kita tutup kekurangan-kekurangannya. Setiap kemajuan bukan tanpa dasar. Bung Karno yang merintis pembangunan, Pak Harto melanjutkan. Bung Karno merintis Jatiluhur, Pak Harto meneruskan dan meresmikan. Bung Karno merintis Krakatau Steel, Pak Harto meneruskan, meresmikan. Demikian semua presiden kita punya jasa, harus kita akui. Dan kita membangun di atas prestasi-prestasi presiden sebelumnya.